Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa adik-adik mahasiswa program studi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Bertemu kembali dengan saya Ibu Fauzia Sahrawati B, dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Adik-adik sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan orientasi perkuliahan metodologi penelitian pendidikan. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari materi terkait dengan konsep dasar penelitian pendidikan. Adik-adik sekalian, dari materi ini adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah adik-adik melalui proses pembelajaran di pertemuan kedua ini, adik-adik diharapkan dapat memahami terkait dengan hakikat sebuah penelitian. Selain itu, adik-adik juga diharapkan dapat memahami karakteristik dari sebuah penelitian, dan yang terakhir itu adalah terkait dengan ruang lingkup dari sebuah penelitian. Oke adik-adik, untuk mengefisienkan waktu, kita akan mulai saja materi terkait dengan metode penelitian pendidikan. Ibu izin share screen materi terkait dengan konsep dasar metode penelitian pendidikan. Oke, hal yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai hakikat penelitian ilmiah. Adik-adik sekalian, penelitian saya kutip dari pendapat Frenkel dan Wellen di tahun 1993 bahwasanya secara bahasa research atau penelitian itu memiliki arti yakni teliti, sistematis, studi yang panjang, dan investigasi di dalam beberapa lapangan pengetahuan. Berusaha dilakukan untuk menemukan atau menyusun fakta-fakta dan prinsip-prinsip. Jadi adik-adik sekalian, kegiatan meneliti ini memiliki fungsi untuk memahami problematika penelitian yang adik-adik angkat. Selain itu, penelitian juga bermaksud untuk memberikan solusi dari masalah yang telah kita tetapkan atau yang telah kita tentukan di fokus penelitian. Seperti itu, hakikat penelitian ilmiah. Selain itu, adik-adik, penelitian sebagai sebuah kegiatan kerja ilmiah itu tentunya tidak lepas dari sebuah karakteristik. Nah, penelitian itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, adik-adik, yakni objektif. Penelitian harus bersifat objektif atau memiliki karakter yang objektif. Maksudnya di sini, adik-adik sekalian, kegiatan meneliti itu terlepas dari yang namanya manipulatif. Jadi, mulai dari proses penelitian hingga menemukan hasil penelitian itu, adik-adik harus bersifat objektif dalam artian di sini menjelaskan apa yang sebenarnya. Jadi menjelaskan temuan sebenarnya. Secara sederhana, objektif ini menghindari hal-hal yang bersifat subjektif ataupun manipulatif. Seperti itu. Karakter yang selanjutnya yakni empiris. Empiris di sini maksudnya adik-adik adalah hasil penelitian maupun kegiatan penelitian itu merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dimana dapat dilihat, diraba. Intinya di sini empiris adalah berkaitan dengan panca indera. Jadi mulai dari proses penelitian sampai hasil penelitian itu adalah sesuatu yang dapat diamati oleh panca indera, dilihat, didengar, diraba maupun dicium. Jadi hal-hal yang bersifatnya magis ataupun mitos dan lain sebagainya itu tidak masuk dalam karakteristik sebuah kerja ilmiah. Seperti itu adik-adik. Karakteristik yang selanjutnya adalah metodis. Jadi, sebuah kerja ilmiah atau sebuah penelitian itu memiliki metode, baik itu kuantitatif
ataupun kualitatif, ataupun mixed method, seperti itu. Jadi, penelitian itu memiliki metode yang telah dipatenkan atau ditetapkan. Karakteristik selanjutnya adalah sistematis. Jadi, kegiatan penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki tahap-tahap yang bersistem, seperti itu adik-adik. Selanjutnya adalah verifikatif. Maksud verifikatif di sini adik-adik sekalian, bahwasanya penelitian itu sifatnya adalah tidak paten, dalam artian memungkinkan adanya sebuah temuan yang berupaya untuk memverifikasi ataupun memperjelas temuan sebelumnya. Seperti itu maksudnya. Nah, logis di sini, sebuah penelitian itu memiliki karakteristik logis dalam artian adalah masuk akal. Jadi, penelitian itu adalah sesuatu yang bisa dinalar. Dan karakteristik yang terakhir adalah kesimpulan ilmu pengetahuan dari sebuah penelitian itu bersifat kondisional. Di sini dalam artian sebuah temuan atau teori itu memungkinkan terjadinya perubahan, apalagi untuk ilmu pengetahuan sosial. Jadi sifatnya itu mungkin saja didapatkan temuan-temuan baru. Seperti itu adik-adik sekalian, apalagi untuk ilmu-ilmu sosial seperti kita ini. Selanjutnya ini adalah ruang lingkup dan sifat proses penelitian pendidikan. Ini adalah alur dari ruang lingkup dan sifat proses penelitian. Adik-adik bisa dilihat bahwasanya posisi kita sebagai peneliti itu ada di sini adik-adik sekalian. Langkah pertama sebelum kita melakukan penelitian, kita harus melihat gejala pendidikan ataupun kependidikan. Jadi, adik-adik sekalian harus melakukan yang namanya studi terdahulu atau studi pendahuluan. Jadi, jangan melakukan penelitian hanya karena misalnya ingin menyelesaikan tugas perkuliahan ini, ingin menyelesaikan dan seolah-olah mengada-ngada atau memaksakan ada masalah yang ingin diteliti. Jadi, itu yang sangat dihindari dari sebuah peneliti. Jadi, jangan mengada-adakan sebuah masalah. Penelitian yang baik harus berawal dari sebuah masalah yang real, yang berada di lapangan. Jadi, peneliti harus melakukan studi pendahulu. Nah, studi pendahulu ini dapat dilakukan baik dengan melakukan observasi di lapangan ataukah melakukan studi literatur atau penelitian terdahulu. Jadi, adik-adik bisa melihat arah penelitian yang sedang tren. Nah, setelah adik-adik mempelajari gejala-gejala pendidikan atau kependidikan dan menemukan problematikanya, maka adik-adik akan masuk pada kondisi objektif anggapan dasar landasan teori. Jadi, carilah landasan teori yang menyokong problematika yang diangkat, seperti itu. Nah, dari situ maka akan terlihat dengan jelas penelitian yang adik-adik akan lakukan, apakah itu masuk pure research atau penelitian murni atau field research atau penelitian lapangan. Dari sini akan berujung pada tujuan penelitian. Jadi secara umum ada 4 tujuan penelitian adik-adik, ada yang namanya penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, penelitian verifikatif, dan penelitian yang tujuannya development. Di sini penelitian eksploratif, adik-adik sekalian, maksudnya adalah penelitian yang berupaya untuk atau bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang baru, seperti itu. Berbeda dengan penelitian yang tujuannya eksploratif, penelitian yang tujuannya deskriptif, misalnya penelitian-penelitian kualitatif itu bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah fenomena atau sebuah kejadian yang menjadi fokus penelitian adik-adik. Selanjutnya,
adalah tujuan verifikatif. Nah, verifikatif ini dari kata verifikasi. Penelitian yang tujuannya verifikatif itu bertujuan untuk menguji keabsahan penelitian sebelumnya. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh para mahasiswa di tingkat strata 1. Dan yang terakhir adalah penelitian yang bertujuan untuk development. Development di sini maksudnya adalah membangun, mengembangkan, ataupun memperdalam teori yang telah ada sebelumnya. Jadi, ini adalah 4 tujuan penelitian dalam alur ruang lingkup dan sifat proses penelitian pendidikan. Oke, adik-adik, sekian materi yang Ibu berikan pada pertemuan kedua mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Selanjutnya, silahkan adik-adik melakukan resume pada materi ini sebanyak 6 paragraf. Selanjutnya, resume tersebut silahkan adik-adik upload pada laman Edling di pertemuan kedua. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan adik-adik berkomentar pada bagian materi di Edling. Sekian materi yang Ibu berikan. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.